Ceritanya motor Honda Beat SP dengan kasus kendala sering ganti sekeringnya. Nah, sekeringnya ini ketika dicolokkan sekering, motor ini langsung putus sekeringnya. Sekering 10 ampere seperti ini. Saya dekatkan. Nah, teman-teman, sepemilik ini putus sekering di bagian sekering yang 10 ampere ini ya. Sedangkan sekering ini sudah diganti sama sepemilik dengan 25 ampere ya. Nah, ini kita buka dulu untuk sekeringnya, teman-teman ya. Nah, ini sekering yang diganti ya. Sebenarnya kalau untuk kasus seperti ini, teman-teman, jangan diganti yang lebih besar seperti ini ya. Takutnya tuh konslet dia larinya ke ECU, teman-teman. Ini menurut keterangan pemilik sudah banyak ini, teman-teman, habis sekeringnya. Nah, ini sekering 25 ampere. Nih, sekeringnya putus seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini sekering lamanya sudah habis 4 ya. Ini untuk kasus permasalahannya kita akan coba cek di bagian sini ya, bawah sini Mas Fajar. Nah, di bawah sini kita cek kabel-kabelnya dan kita cek ini berhubungan kunci kontak, teman-teman. Yang fuse 10 ampere ini ya. Nanti akan kita buka semua komponen kabel-kabel yang ada di kontak yang khusus menggunakan api baterai, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, simak videonya. Kita tes engkol lah, kita hidupkan. Hidup tidak? Engkol hidupnya. Nah, di engkol motornya hidup, tapi lampu speedo tidak mau nyala, teman. Oke, pertama kali kita cek dulu untuk di bagian sekeringnya, teman-teman. Nah, sekeringnya ya, buka. Nah, di bagian ini, teman-teman. Nah, ini pula 25, teman-teman ya. Seharusnya yang 25 itu di sini ya. Ini saja sudah beda. Nah, menurut keterangan si pemilik ini sering sekali putus ya. Makanya ini yang seharusnya 10 ampere dipasang 25. Coba kita cek ya. Nah, selalu putus di bagian sini kata si pemilik ya. Coba saya lihat. Nah, teman-teman ya. Nah, ini putus, teman-teman. Padahal sekering ini sudah besar, teman-teman ya. Diletakkan di sini ya, di paling pinggir ini, tapi sekering masih putus ya. Oke, kita cek dulu ya, kita buka dulu untuk semua body-bodinya. Nanti akan kita telusuri kabel-kabelnya, teman-teman. Siapa tahu ada kabel yang konselit ya, teman-teman. Kita langsung cek saja. Ini motornya, biar teman-teman tahu ya. Oke lah, teman-teman, setelah melakukan penganalisaan, kita periksalah untuk permasalahan kabel bodinya. Nanti untuk kabel bodinya ini kita lepas semua, teman-teman. Jadi kita analisa satu persatu, teman-teman ya. Dari mulai jalur kunci kontak, kabel arus baterai dan lampu sen. Kemungkinan juga di daerah-daerah bawah saringan udara ini ya, atau ada kabel terkelupas nanti yang menyebabkan sekering itu cepat putus, teman-teman. Jangan terburu-buru dulu ganti ini ganti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk bagian kabel bawah telah saya buka, dan untuk bagian kabel sensor juga sudah saya cek. Nah, di sini untuk perkabelannya bagus, teman-teman. Jadi di sini kita hanya ingin mencari permasalahan kenapa motor ini ketika dikasih sekering tiba-tiba langsung putus seperti itu, teman-teman. Nah, kita cari di permasalahannya, kita buka juga untuk di bawah ampere speedometer. Siapa tahu nanti ada kabel yang terkelupas, dia mengenai sasis body, teman-teman. Nah, kita cek juga untuk dekat kunci kontak. Nah, ternyata di sini, teman-teman. Ternyata di sini, teman-teman, ada kabel yang terbakar seperti ini. Ini kabel hitam ler-leres merah mungkin, teman-teman. Seperti ini ya, sudah terkelupas. Ada 2 kabel, teman-teman, yang bergesekan. Itulah penyebab sekering sering putus. Dan alhamdulillah penyakitnya telah ketemu, berarti kabel di bagian dekat kunci kontak, teman-teman, antara sambungan lampu ya yang bermasalahnya. Langsung untuk kabel-kabelnya kita isolasi lagi menggunakan isolasi dan kita pasangkan lagi. Ya, saya kira tadi itu yang permasalahannya itu ada di bawah kabel saring udara. Biasanya itu banyak terjadi itu kabel di bawah saring udara, teman-teman, yang sering putus untuk kendala motor BSP ini ya. Ini saya colokkan lagi untuk kabel-kabel sensor TPS dan sensor EOT-nya, teman-teman. Dan tak lupa juga untuk kabel speedo yang bagian belakang itu saya pasang.
Dan saya pasangkanlah untuk bagian saringan udara belakangnya nanti teman-teman. Ini kita susun dulu teman-teman. Ya, penyakit seperti ini teman-teman ya, apalagi permasalahan pada kabel ini, kalau seandainya tidak ketemu ya puyeng juga ya. Jadi mekanik harus teliti dalam penanganan kasus perkabelan ini ya. Lebih enak kita ngatasi mesin teman-teman daripada ngatasi permasalahan kabel ini. Kadang makan waktu pula, puyengnya kita dapat, apalagi ketika kita sudah bongkar-bongkar bodi dan bongkar-bongkar kabel bodi, penyakitnya tidak ketemu. Itu bahaya lagi teman-teman. Nah, inilah untuk permasalahannya. Untuk kabelnya tinggal kita potong saja, kita lakukan pergantian kabel baru teman-teman. Nah, ini ada 2 kabel yang terbakar. Kabel ini mengenai sasis teman-teman, sasis bodi, makanya sekering itu mudah putus. Lalu saya rubah untuk kabelnya, saya ambil soket baru dan saya putuskan menggunakan karter untuk kabel yang kebakar itu ya. Dan saya sambungkan dengan kabel yang barunya seperti ini teman-teman. Tak lupa juga kita isolasi teman-teman. Kita isolasi agar kabelnya tidak menempel lagi ke sasis bodinya. Enak teman-teman kalau kita sudah ketemu penyakitnya. Jadi kita itu merasa bangga pada diri kita sendiri telah menemukan penyakit. Sebelumnya motor ini sudah dibawa ke bengkel. Setelah dianalisa bengkel, si bengkelnya cuma ganti sekeringnya yang piusnya lebih besar di atas pius 10 ampere itu teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau menemukan penyakit seperti ini, jangan terburu-buru ganti sekering yang besar ya, takutnya itu berimbas pada ECU teman-teman. Penyakitnya udah ketemu dan saatnya kita tes jalan motor. Oke, sekarang untuk motor yang sekering putus-putus tadi kita sudah atasi. Kita on off kan. Di sini lampu indikatornya langsung menyala, kita starter. Starternya normal. Kita bawa tes jalan ya teman-teman. Nah, kita turunkan. Biar lebih enak kalau di tes jalan itu ya. Biar lebih afdol seperti itu ya. Nanti kalau dia putus berarti permasalahannya masih ada ya. Wow. Mantap sekali teman-teman ya. Ampernya masih menyala itu. Nanti akan kita matikan, nanti kita on off kan lagi. Pokoknya simak terus teman-teman ya. Kita matikan on off nya. Kita matikan, set. Kita on off kan lagi. Apakah dia menyala atau tidak? Masih hidup teman-teman. Starter. Yuk kita pulang ke tempat saya, bengkel. Ada mobil pula di depannya. Jadi lewatkan mobil dahulu. Kita mau belok. Nanti kita kasihkan sama si pemilik motornya. Ini normal teman-teman sudah ya. Tidak ada lagi untuk kasus permasalahan sekering yang putus lagi. Kita datang ke bengkel. On off mati, starter sudah normal. Nah, untuk kasus sepeda motor Honda Beat FI yang sekeringnya sering putus, menurut keterangan pemilik ini sudah 20 sekering tapi tetap masih putus. Nah, ini sepemiliknya Bapak Rozali. Nah, Pak, untuk jasa servis kabel dan buka bodi seluruh itu saya tarif dia harga jasa 100.000 ya. Isolasi plus servis itu harga paling murah itu, Pak. Ya. Kalau di tempat lain itu bisa sampai 1.500.000 itu. Berhubung di sini diskon, Bapak sudah langgan saya
Cukup 100.000 saja Pak ya, oke? Oke, terima kasih Pak. Ya, semoga motornya ini sehat selalu. Kalau rusak nanti kembali lagi ke sini Pak ya. Garansinya 2 jam. Oke? Ya, oke. Siap.